Puji Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saat pagi hari ini biarlah kita mau buka hati kita untuk kita sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat pagi hari ini terambil di dalam kitab Hosea pasal yang ke-6, ayatnya yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti tema gereja kita pada bulan ini adalah mengenal Tuhan dengan sungguh. Ketika kita membaca ayat ini, maka kita bisa melihat bahwa Tuhan itu adalah sumber pengharapan dan pertolongan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Kitab Yesaya 31 ayat yang pertama. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Dari ayat ini kita bisa melihat ya bahwa yang utama di dalam kehidupan kita adalah kita mau senantiasa mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kepada kekuatan diri kita sendiri, kekuatan dunia ini. Firman Allah mengatakan bahwa keadaan dunia ini akan semakin sukar dan tak seorang pun atau tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Makanya firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasal yang ke-27 ayat yang pertama, karena itu janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini jelas mengatakan kepada kita, yang menjelaskan kepada kita bahwa setiap kita tidak akan tahu tentang hari esok yang akan kita lalui. Ada pujian lama yang mengatakan, ku tak tahu hari esok, namun langkahku tetap. Memang sebagai manusia kita memang tidak tahu tentang hari esok kita. Tetapi yang menjadi kepastian ketika kita memiliki langkah yang tetap untuk percaya kepada Tuhan, untuk hidup senantiasa mengandalkan Tuhan, maka Tuhan itu akan menjadi sumber pengharapan dan sumber pertolongan di dalam kehidupan kita. Apa yang kita banggakan dari dunia ini? Mungkin orang bisa berbangga dengan uang, harta benda, pangkat ya yang bersumber dari dunia ini. Tetapi itu tidak bisa kita andalkan dan kita jadikan sebagai tempat pengharapan kita. Apa yang ada di dalam dunia ini kita tidak bisa andalkan, ya kita tidak bisa jadikan sebagai sebuah pengharapan bagi kita. Karena semua yang ada di dalam dunia ini pada akhirnya akan lenyap. Tetapi bersyukur kita memiliki Tuhan yang menjadi satu-satunya penolong yang bisa kita harapkan di dalam kehidupan kita. Manusia kita, kekuatan kita itu terbatas. Tetapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang tidak terbatas di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam ayat yang kita baca tadi ya, ketika kita meminta pertolongan ke Mesir itu adalah berbicara tentang gambaran dunia ini. Ya, kita tidak bisa mengandalkan pertolongan dari dunia ini. Kita tidak bisa mengandalkan kuda atau kekuatan. Kita tidak bisa mengandalkan kereta atau juga harta yang kita miliki. Tetapi orang-orang yang senantiasa mau mengandalkan Tuhan, mau menyandarkan hidupnya kepada Tuhan, mereka pasti akan memperoleh pertolongan dan bahkan akan diberkati oleh Tuhan. Makanya di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan diberkati orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Walaupun dunia ini dipenuhi dengan kesukaran dan goncangan, tetapi orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan, mereka akan tetap terpelihara dan terjaga hidupnya. Karena Tuhan adalah sumber daripada berkat dan sumber daripada pengharapan kehidupan kita.
Makanya di dalam Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-7, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi dikatakan kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Puji Tuhan, biarlah melalui perenungan ini kita belajar untuk kita tetap senantiasa bukan bermegah kepada dunia ini, melainkan kita harus bermegah di dalam nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita ambil sebuah contoh bagaimana seorang janda yang ada di Sarfat ya, ketika dia hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak di dalam buli-buli, maka secara logika janda ini akan seperti orang yang kehilangan pengharapan atau tidak lagi memiliki pengharapan dengan keadaan, dengan kondisi yang dia miliki pada saat itu. Tetapi janda ini adalah seorang yang mau taat terhadap perintah Tuhan. Dan bagi Tuhan, ketika kita punya ketaatan, maka tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup memberkati janda ini, bahkan berkat Tuhan itu dikatakan berlipat kali ganda dari apa yang dia miliki. Di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang keempat, firman Tuhan katakan seperti ini. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Kadangkala memang kesukaran, kesulitan yang kita hadapi itu membuat kita bisa menjadi takut, bisa menjadi khawatir dengan keadaan hidup kita. Tetapi firman Tuhan katakan ketika kita mau mencari Tuhan, maka Tuhan yang akan menjawab setiap apapun kesukaran, kesulitan, kekhawatiran, kegentaran di dalam kehidupan kita. Makanya di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpaku. Jadi keadaan boleh semakin sukar ya, kita melihat sekeliling kita banyak orang yang menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit di dalam hidupnya. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa itu tidak akan menimpa kita. Karena apa? Karena ada pertolongan, ada sumber pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Jadi ketika kita mengenal sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka di situ Tuhan akan menjadi sumber pengharapan dan pertolongan atas kehidupan setiap kita yang mau senantiasa mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan saat pagi hari ini sama-sama memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih saat pagi hari ini Tuhan. Kembali kami boleh diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Kalau kami melihat keadaan, kondisi yang saat ini kami hadapi Tuhan, secara manusia kami bisa takut, kami bisa gentar, kami bisa mengalami kekhawatiran akan masa depan kami. Tetapi ketika kami boleh tetap senantiasa mengandalkan Tuhan, menjadikan Engkau sebagai sumber pengharapan dan pertolongan di dalam kehidupan kami, maka di situ Engkau akan nyatakan kuasa-Mu atas kehidupan kami, sehingga apapun kesulitan, apapun kesukaran-kesukaran yang kami hadapi, Engkau adalah sumber pertolongan kami, Engkau adalah sumber jawaban atas setiap kesukaran yang kami hadapi. Pagi hari ini sekali lagi kami bersyukur, meskipun kami ada di dalam keadaan dunia yang semakin sukar, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau yang melampaui segala permasalahan-permasalahan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami doakan buat umat-umat Tuhan yang sedang menghadapi apapun persoalan permasalahan dalam kehidupan mereka, pergumulan-pergumulan yang mereka jalani. Mari Tuhan, setiap umat-umat yang mau bersandar kepada Tuhan, maka Engkau adalah sumber kekuatan pertolongan bagi umat-umat-Mu yang mau percaya kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melangkah, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tubuh jiwa roh kami, Engkau yang senantiasa memimpin. Terima kasih, biarlah pagi hari ini kami sambut hari yang baik, hari yang penuh keberkatan dengan rasa ucapan syukur kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.